إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها من نعمة alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di dalam perkara-perkara yang mulia, di hari-hari yang mulia, di bulan yang mulia, menjelang bulan Dzulhijjah, menjelang bulan haji ataupun menjelang masuknya bulan di mana Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan peringatan bagi kita tentang tanda-tanda kemahakuasaannya, tentang perkara-perkara yang indah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan malam 10 itu adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dari bulan menjelang hari raya Idul Adha, di mana di hari-hari tersebutlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk segera menyembelih Nabi Allah Ismail. Sebuah perjuangan yang luar biasa, sebuah pengorbanan yang tidak akan mampu dilakukan kecuali oleh hamba-hamba yang dititipi keimanan yang besar kepada Allah, ketakwaan yang besar kepada Allah, dan keinginan untuk mendapatkan surga tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkat dari Burdah, berkat dari hari yang mulia, berkat dari malam-malam yang mulia ini, semoga kita semuanya selalu dijaga ketakwaan dan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi hidup kita, diampuni segala kesalahan-kesalahan kita, dan semoga kita masuk di dalam golongan mereka-mereka yang hadir di dalam manasikul hajj. Orang-orang yang berangkat haji di hari-hari ini, persiapan untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan satu ibadah yang dikatakan janji Allah Ta'ala untuk mereka-mereka yang melaksanakan wukuf di Arafah, termasuk salah satu dosa besar kalau ada orang wukuf di Arafah dan tidak percaya kalau dia itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi sampai berdosa kalau orang tersebut tidak yakin dirinya itu dapat ampunan. Jadi itu hanya ada di perkara haji, di dalam ibadah haji, di dalam keadaannya orang-orang yang melepas segala perkara dunianya. Pakaian indahnya dilepaskan, harta duniawinya ditinggalkan, keluarganya ditinggalkan, semua hal-hal yang selalu menjadi pengikat manusia ditinggalkan semuanya untuk menuju kepada panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga orang-orang yang berangkat haji, utamanya dari keluarga-keluarga kita, semoga dimudahkan, semoga dilancarkan, semoga disehatkan, semoga sama Allah Ta'ala dikasih hidayah-hidayah, pertolongan-pertolongan untuk mendapatkan setiap detail dari apa yang mereka lakukan ini secara optimal. Tawaf dapat tawaf yang sempurna, sa'i dapat sa'i yang sempurna, balang jumrah dapat balang jumrah yang sempurna, wukuf mabit di Muzdalifah dan lain sebagainya, semoga dapat pahala yang sempurna. Pulang jadi haji yang mabrur, pulang jadi orang-orang yang diterima di sisi Allah Ta'ala sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Amin. Dan untuk kita-kita yang belum bisa berangkat haji, semoga disegerakan sama Allah Ta'ala. Tahun depan ya Allah, tahun depan ya Allah, tahun depan ya Allah, budal kabeh bareng-bareng. Terus majlis piye? Alhamdulillah ya. Jadi walaupun misalkan kita tahun ini belum bisa berangkat, semoga sama Allah Ta'ala dikasih pahalanya orang haji, dikasih pahalanya orang tawaf, dikasih pahalanya orang sa'i, dikasih pahalanya orang-orang yang melaksanakan ibadah di tempat tersebut. Caranya gimana? Hatinya nyambung. Caranya seperti apa? Hati kita terpaut, hati kita pautkan dengan orang-orang tersebut. Bahkan dulu guru saya ketika saya di Hadramut niku, kalau sudah waktunya wukuf di Arafah, orang-orang yang berangkat haji ini wukuf di Arafah,
sama Ubaba Nur kita dikumpulkan di satu rumah, nggih. Di satu rumah dengan momen seakan-akan kita sedang melaksanakan ibadah haji, dipimpin doa, dipimpin untuk menghadirkan niat yang banyak, dipimpin untuk menghadirkan perkara-perkara berupa zikir, Al-Quran dan lain sebagainya untuk mengoptimalkan waktu tersebut. Harapannya beliau semoga tersambung kepada mereka-mereka yang sedang wukuf di Arafah. Itu yang guru saya lakukan. Oke, jadi kita sambungkan niat-niat kita sambungkan hati kita, roh kita, jasad kita, semoga dihadirkan sama Allah Ta'ala bersama orang-orang yang hadir. Berapa banyak orang yang nggak haji tapi dapat pahalanya haji, dan berapa banyak orang haji tapi nggak dapat pahalanya orang haji. Berapa banyak orang yang nggak berangkat haji tapi sama Allah Ta'ala dikasih pahalanya orang yang berhaji. Termasuk diantaranya kisah yang cukup terkenal, kisah yang menjadi perbincangan di banyak tempat, di banyak majelis, yaitu kisahnya salah seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak. Jadi Abdullah bin Mubarak ini seorang syekh, seorang guru, seorang alim ulama pada zaman tersebut. Setiap tahunnya, dan beliau adalah orang yang kaya raya, setiap tahunnya beliau ini berangkat haji. Setiap tahunnya persiapan. Jadi pulang haji langsung nyepakne untuk haji berikutnya. Pulang haji nyepakne untuk haji berikutnya. Terus setiap tahun itu seperti itu. Maka dikatakan tahun itu pun Abdullah bin Mubarak berkeinginan untuk berangkat haji seperti biasanya. Sudah nyiapkan kudanya, sudah nyiapkan perbekalannya, sudah nyiapkan makan minumnya, dihitung jaraknya sekian-sekian, otomatis harus nyiapkan makanan sekian, minuman sekian. Setelah itu nopo harta sekian, pakaian dan lain sebagainya dicepak nih kabeh. Setelah siap semuanya beliau berangkat. Orang-orang berangkat haji, beliau juga ikut berangkat haji. Cuma nggak pakai kloter-kloter kayak di sini, budal budalai kalau orang, karena perjalanannya cukup pakai onta. Jadi beliau berangkat, di tengah perjalanan, ketemu seorang perempuan lagi ngais-ngais sampah, lagi ongkrah sampah. Ketemu bangkainya ayam, diambil sama perempuan tersebut, dibawa pulang. Diikuti sama Abdullah bin Mubarak sampai ke rumahnya. Ternyata nyampe rumahnya, ini ayam ini tadi entah dibakar, pokoknya walhasil dimasak, dan mau dimakan bareng sama anak-anaknya. Ditegur, maka beliau minta izin untuk masuk. Setelah itu negur, wahai perempuan, aku ngelihat kamu ngambil ayam ini bukan kamu beli di pasar atau dari tempat penyembelihan, tapi kamu ngambilnya dari sampah. Kalau sudah di sampah itu berarti hukumnya bangkai. Bangkai itu haram dimakan untuk mereka yang muslim. Dan aku lihat kamu pakai penutup wajah, kamu pakai penutup pakaian yang sempurna, otomatis kamu pasti adalah seorang muslimah. Ini nggak boleh dimakan sama orang muslim. Maka jawabannya perempuan tersebut, hadza haramun lakum wa halalun lana. Makanan ini haram buat kalian tapi halal buat kami. Makanan ini nggak boleh dikonsumsi sama orang-orang semacam kamu, tapi boleh buat kami. Loh, kok bisa seperti itu? Karena aku dan anak-anakku sudah hampir seminggu ini nggak ada apapun yang masuk ke dalam perut kami. Kalau kami nggak makan, mati. Kalau kami nggak makan, nggak bisa nyambung hidup. Kalau kami nggak makan, nggak bisa melanjutkan kehidupan ini. Dan aku adalah seorang ibu, dan kematian seorang ibu itu lebih menyakitkan untuk anak-anaknya. Kalau aku mati, anak-anakku kok piye? Aku punya anak banyak, aku punya anak banyak. Ini mereka nanti nasibnya seperti apa? Ayahnya sudah meninggal dunia, ayahnya sudah meninggal dunia. Maka dikatakan si Abdullah bin Mubarak gak pakai mikir panjang, beliau langsung bawa ontanya, perbekalannya ini tadi yang mau dipakai berangkat haji, diserahkan sama perempuan tersebut untuk gak usah dimakan, ini ayamnya, ini bekalku untuk berangkat haji. Saya akan haji lewat dirimu. Saya akan berhaji lewat dirimu. Saya nggak berangkat, jasad saya nggak berangkat ke Mekah untuk tahun ini, tapi ini semua perbekalan saya akan aku berikan kepada dirimu.
dikasihkan, dikasihkan kepada perempuan tersebut. Beliau enggak, yang maunya berangkat ke Mekah pulang lagi, pulang lagi ke negerinya, hanya jalani aktivitas kayak biasanya, sampai musim haji selesai. Orang-orang yang pulang haji sudah berdatangan, beliau pun juga sama kayak kita biasanya endang-endang kaji, ngendangi orang-orang yang pulang haji. Setiap kali beliau mengatakan, doakan orang-orang yang haji, hajjan mabrur, wa sa'yan mashkur, wa tijaratan lan tabur. Katanya Abdullah bin Mubarak, semoga hajimu haji mabrur, semoga apa yang kamu keluarkan, kamu muamalahkan dengan Allah Ta'ala ini menjadi keuntungan yang besar, menjadi sesuatu yang bernilai dan lain sebagainya. Pokoknya didoakan. Dan setiap orang-orang haji ini tadi semuanya jawabi dengan kalimat walaka kadzalik. Kamu doakan saya dan semoga kamu pun juga dapat yang sama. Semoga hajimu haji mabrur ini dan kalau beliau pertama heran. Biasanya jawabannya nggak gitu. Kalau didoain haji mabrur, ya amin aja. Tapi ini kok seakan-akan dia itu seakan-akan mengatakan semoga kamu juga mendapatkan haji yang mabrur. Satu orang didatangi kayak gitu, yang kedua gitu juga, yang ketiga gitu juga. Setelah itu ditanya, ini akhirnya beliau penasaran, sakjane ki kok kenapa kalian itu mendoakan saya dengan cara seperti itu? Aku ini nggak berangkat haji, saya sudah jalan sampai tengah jalan tapi akhirnya pulang balik lagi karena nggak jadi berangkat haji. Katanya yang satunya, tapi aku ketemu kamu lagi tawaf. Satunya lagi bilang, aku ketemu kamu lagi sa'i. Aku ketemu kamu ketika di Arafah. Aku ketemu kamu di Musdalifah. Orang-orang ini mengatakan ketemu sama Abdullah bin Mubarak secara jasad dia. Secara jasad ketemu sama Abdullah bin Mubarak di tempat-tempat tersebut. Maka Abdullah bin Mubarak ini hari itu wis penuh keheranan, pulang ke rumah malam harinya beliau geletak tidur mimpi ada hatif, ada suara yang mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak, wahai Abdullah bin Mubarak, ketahuilah bahwasanya perempuan yang kamu tolong di tengah jalan itu adalah salah seorang cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu cucunya Nabi, dia itu keturunannya Nabi, dia itu darahnya nyambung sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkat dari pertolonganmu kepada dia, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala kepada dirimu berupa haji setiap tahunnya sampai hari kiamat. Setiap tahunnya Allah Ta'ala akan menyerupakan seorang malaikat untuk menyerupai Abdullah bin Mubarak, menggantikan dirinya melaksanakan ibadah haji mulai tahun tersebut sampai hari kiamat nanti. Jadi orang-orang yang berhaji sekarang ini, jangan dikira yang menui Ka'bah, menui tempat sa'i, menui padang Arafah itu mek menung sotok. Malaikat ikut nimbrung. Dan khusus untuk Abdullah bin Mubarak ini mungkin yang dikisahkan atau yang istilahnya yang Allah Ta'ala ingin jadikan itu pertanda pembelajaran untuk kita, bahwasanya berapa banyak kam min qaribin ba'id wa kam min ba'idin qarib, berapa banyak orang yang dekat tapi mereka jauh, dan berapa banyak orang yang jauh tapi mereka itu dekat. Dekatnya gimana caranya? Dekatnya dengan tautan hati, dekatnya dengan ibadah hati, dekatnya dengan perkara-perkara iman dan juga takwa. Itu yang akan nyampaikan kita kepada perkara-perkara yang gak mampu dilakukan dengan amaliyah badan. Abdullah bin Mubaraknya sudah gak ada, sudah meninggal, tapi sampai sekarang dia dapat pahalanya orang yang berhaji. Dan yang hajikan gantikan dirinya ini, istilahnya sing badal nih haji. Orang badalin haji manusia aja istilahnya ngoten niku. Niki sing badalne haji bukan manusia lagi, tapi seorang malaikat yang khusus diperintahkan sama Allah Ta'ala untuk menggantikan Abdullah bin Mubarak. Moga-moga kita masuk dalam golongan orang haji, masuk di dalam golongan orang-orang yang ada di dalam setiap manasikul hajj, ada di setiap masyairul hajj, tanda-tanda dari semua tempat yang Allah Ta'ala berikan jadi jatah orang melaksanakan ibadah haji. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Al-Burdah, masih di dalam syarahnya Burdah, sampai kepada perkataan masih di dalam pasal yang pertama di kalimat yang terakhir.
Al-Imam Al-Busiri mengatakan, "Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami." Kata beliau, memang hati ini sudah terpaut dengan sang kekasih yang sampai melepaskan semua pikiran-pikiran yang lainnya, terpenuhi dengan sang kekasih tersebut, terpenuhi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai bikin aku susah tidur, susah makan, susah melakukan aktivitas apapun karena selalu terbayang-bayang dengan orang yang tercinta. Wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Dan memang sebuah satu rasa cinta ini, orang yang dikaruniai sama Allah Ta'ala tentang perkara cinta, dia akan rela mendapati atau terjadi perkara-perkara yang gak enak untuk dirinya demi yang tercinta, demi seseorang yang dicinta atau mereka-mereka yang kita cintai. Seorang ibu, cinta yang paling istilahnya mazhar yang paling jelas atau sesuatu yang paling jelas cinta seseorang untuk orang lain itu ketika kita masih hidup itu adalah ibu kita ke kita, orang tua kita kepada kita, khususnya adalah ibu. Ibu itu belum ketemu sama kita sudah cinta sama kita. Ibu itu sebelum kita lahir sudah senang sama anaknya, sudah senang. Istilahnya bahkan mungkin sebelum nikah sudah ngangen-ngangen duwe anak, sudah ngangen-ngangen punya anak. Bahkan di setiap doa itu kan mesti ada, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kalau kita baca rotib di situ ada doa untuk anak. Kalau kita baca burda juga di situ ada doa untuk anak. Meskipun kita belum punya anak, bahkan mungkin kita belum punya suami. Dulu masih di pondok, guru saya Habib Segaf itu pernah mengatakan, kalian itu perempuan-perempuan yang dibikin sama Allah Ta'ala itu, dibikin sama Allah Ta'ala itu sudah mempersiapkan anak solih solihah bahkan ketika usia kalian itu masih sangat remaja. Anak pondok itu kan mungkin mondok usia 12 tahun, usia 13 tahun, usia yang saya yakin kalau ditanya gelem rabi apa enggak mesti jawabannya enggak. Apa betul? Ada anak 10 tahun melek rabi. Nggak ada, anak segitu itu nggak pengen, belum pengen menikah, belum kepingin menikah. Tapi setiap kali di dalam kesehariannya itu, anak pondok, haliahnya anak pondok itu dia ngapa-ngapain doa tentang anaknya. Habis wiritan subuh doakan anaknya, duhur doakan anaknya, orang tua iya, anak iya, gurunya iya, sore dongone anak ini, maghrib doakan lagi, isya doakan lagi, tengah malam doakan anaknya, padahal belum punya anak, Makanya katanya Habib Segaf, kalian ini adalah orang-orang perempuan-perempuan yang sudah menyiapkan anak-anak solih solihah padahal usia kalian masih 11-12 tahun, dan itu dilakukan sampai kalian menikah, sampai kalian, jadi istilahnya gimana bisa kalian nggak dikasih sama Allah Ta'ala anak yang solih solihah kalau mintanya itu sudah dari puluhan tahun yang lalu. Makanya bejo, ibu-ibu, orang tua yang mondokkan anaknya, meskipun nggak ngerti maknanya, tapi lambene ndonga, lisannya doa, lisannya minta sama Allah Ta'ala untuk dikaruniai anak-anak yang solih, solihah. Bejo, orang tua yang mondokkan anaknya itu, istilahnya keberuntungannya itu di luar nurul, di luar Na'am sarata man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alamin. Jadi orang tua kita itu kan seperti itu, Jadi belum ketemu sama kita sudah senang, Gak ngereken anaknya laki apa perempuan tapi sudah cinta, Rela perutnya membesar, rela susah-susah, rela mual-mual, rela semua mengalami segala macam kesulitan, padahal belum tentu anaknya ini sesuai harapan, belum tentu anaknya ini bakalan nyenangkan dirinya, belum tentu anaknya ini jadi anak yang berbakti kepada orang tua, tapi wes seneng dhisik, wes cinta dhisik, mau melalui segala macam kesulitan
untuk ketemu sama anak tersebut. Begitu lahir, nambah lagi cintanya, tambah gede terus seperti itu. Itu adalah cintanya orang tua. Nah, ini dikatakan wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Memang sebuah cinta itu menghalangkan seseorang, atau istilahnya itu sesuatu yang dianggap orang lain, kowe iki nyapo to kok koyo ngono, gitu. Kamu itu kok seperti itu kenapa? Kamu itu kok istilahnya hal sepele seperti itu kok bagimu sesuatu yang luar biasa itu kenapa? Sakit, susah dan lain sebagainya hanya demi sesuatu yang, makanya gini, apa yang terjadi kepada seseorang yang cinta kepada seseorang itu nggak bisa dirasakan oleh mereka yang nggak memiliki cinta tersebut, yang nggak memiliki cinta tersebut. Jadi istilahnya memang orang yang punya rasa cinta itu ada di sebuah alam yang lain yang nggak bisa dinalar sama mereka yang nggak memiliki rasa cinta. Orang-orang yang rutinane burdan, tibaan, habis itu baca maulid, baca syair tentang cinta kepada Rasulullah SAW. Berapa banyak orang-orang yang ngolok-ngolok mereka, asline nyapo, tabuhan, habis itu nanti kalau mahalul qiyam lengowangi diderne, orang-orang yang nggak punya rasa cinta sama Rasulullah, nggak bisa menghadirkan Rasulullah di dalam kehidupannya, nganggep ini opo, sekumpulan orang-orang nggak punya kerjaan, nyanyi-nyanyi, qasidah, nyebut-nyebut tentang seseorang yang istilahnya ketimbang kamu begitu mendingan kamu begini, ketimbang kamu begitu mendingan kamu seperti ini, ketimbang kamu menghabiskan waktu untuk itu pikirannya mereka yang nggak punya rasa cinta. Itu pikirannya orang-orang yang nggak punya rasa cinta. Jadi ketika kita masuk di dalam amaliyah yang namanya cinta kepada Rasulullah SAW, harus siap dicemooh, harus siap dipaitu. Tahu dipaitu? Jadi harus siap orang itu ngapain? Halah, cuman gitu aja. Yang bisa paham tentang keadaan mereka, ya mereka yang bisa merasakan. Mereka yang punya rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Ini nggak sekedar. Yang saya panggil ini bukan manusia yang bisa dikatakan dengan kalimat sekedar, cuman, hanya burdah, hanya tiba, hanya azab, hanya nggak bisa. Semua yang ada di dalam kalimat-kalimat syair-syair yang terkandung di dalam maulid-maulid ini muji-muji tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ketika kecil begini, ini kan sama kayak seorang ibu, anak ibu-ibu, apalagi kalau punya anak yang pertama, umur 7 bulan sudah bisa jalan, pinternya. Jare ibu-ibu sing liyane, anakku yo ngono kali, putuku yo ngono kali. Tapi heboh dia ceritanya, nanti difoto, nanti di video, nanti didokumentasikan dan lain sebagainya. Ini momen dia napakkan kakinya pertama kali, momen dia manggil ayah pertama kali, ibu pertama kali. Ini ibu-ibu ini mesti kelingan, anakku tanggal sakmene, pas ngene, pas enggak kejadiannya begini-begini. Ingat semuanya, ingat semuanya apa yang terjadi kepada anaknya. Ini bukan sebuah sekedar. Kenapa? Karena dia adalah seseorang yang ada di hatiku. Aku mencintainya dengan sangat tulus. Kita nyeritakan tentang Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu ibunya namanya Aminah, abahnya namanya Abdullah. Beliau itu usia 2 bulan di kandungan ibunya, abahnya meninggal dunia. Niku kan isinya maulid. Isinya maulid, cerita-cerita tentang kehidupan seseorang yang ya memang Rasulullah memang dicempurnakan seluruh skenario hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sebegitu menariknya. Tapi kalau dilihat dia pertumbuhan manusia seperti umur 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20, menikah, punya anak dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad itu bukan sekedar, bahkan sesuatu yang sangat kecil sekali itu kalau yang melakukannya Nabi Muhammad SAW
dianggap sama Allah Ta'ala luar biasa. Ketika Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wahai Muhammad, aku melihat taqallubaka fis sajidin. Jadi di dalam ayatnya saya nanti salah malah playthrough Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala itu mengatakan, saya wahai Muhammad, aku telah melihat longoan wajahmu ke atas langit. Awakmu nginceng ini toh, minta sesuatu, mengharap sesuatu, doa nengok ke langit, doa nengok ke langit, sesuatu yang cuman aktivitas kita pernah ndak nengok ke langit? Bolak-balik, tapi nggak masuk di dalam Al-Quran, nggak masuk di dalam Al-Quran, nggak diabadikan sama Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, tapi ketika yang melongokkan wajah itu Nabi Muhammad, yang nginceng itu Nabi Muhammad, dianggap penting sama Allah Ta'ala, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Katanya Allah Ta'ala, udah, kamu sudah cukup di dalam doamu, di dalam munajatmu. Aku tahu yang apa yang ada di dalam isi hatimu. Kamu pengen kalau arah kiblat ini berganti, yang asalnya ke Baitul Maqdis pindah ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Silahkan balikkan arah kiblatmu dari arah Palestina menuju arah Mekah Al-Mukarramah. Itu diabadikan sama Allah Ta'ala. Tentang longoan wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad nggak pernah sekedar, nggak pernah cuman, nggak pernah hanya, karena yang terjadi apapun, sekecil apapun pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu amat sangat berarti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena saking cintanya Allah Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita kalau pengen nyari perhatiannya Allah Ta'ala, pengen nyari dekat sama Allah Ta'ala, jalan paling gampangnya ngelewati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Liwat lisan kita, ngelewati lisannya Nabi. Telinganya kita ngelewati telinganya Nabi. Mata kita sambungkan dengan pandangannya Nabi. Kaki kita sambungkan dengan langkah kakinya Nabi. Getaran hati kita getarkan senada dengan degup jantungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dicintai Nabi, kita usahakan untuk mencintai itu juga. Apa yang dibenci sama Nabi, kita usahakan untuk membenci itu juga. Kita jauhi perkara-perkara yang dibenci sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita serupakan nada hidup kita dengan nada hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu akan dapat cintanya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, digandeng sama Allah Ta'ala. Kalau kamu memang benar serius cinta sama Allah Ta'ala, cukup ikuti Muhammad, cukup fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kamu akan dibalas cintamu juga oleh Allah Ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, ditambah plusnya adalah diampuni perkara-perkara yang lalu. Perkara-perkara yang dulu-dulu, dosa-dosa kita yang lalu-lalu ini diampuni sama Allah Ta'ala dengan kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam sarataifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alam. Dikatakan Sayyidina Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, salah satu ulama yang termasyhur di daerah Arab sana, pernah nanya sama gurunya. Beliau itu pernah nanya sama gurunya, ma huwa ahsanu anwa'i syi'r. Syair yang paling indah, yang paling bagus ini syair tentang apa? Karena syair ini kan macam-macam. Jenengan belajar nahwu, ada syair namanya alfiyah, ada syair namanya imriti. Kalau ilmu tauhid ada syair namanya aqidatul awam. Kalau syair tentang fikih ada yang namanya kitab Zubat dan lain. Ini semuanya syair. Tapi Zubat bahasnya tentang fikih. Kalau alfiyah bahasnya tentang nahwu, imriti bahasnya tentang nahwu, aqidatul awam bahasnya tentang akidah, tentang ketauhidan. Ketika beliau ditanya, gurunya ini ditanya sama Al-Habib Abdurrahman, maka gurunya ini mengatakan paling bagusnya syair atau paling indahnya syair adalah syair yang di situ isinya adalah
curahan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan burdah itu isinya syair tok, nggih. Isinya syair tentang cinta semuanya. Nggih, dari awal sampai akhir nyeritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan uslub rindu, dengan metode kangen, dengan metode pengen ketemu, dengan metode pengen berjumpa, dengan metode pengen serawung sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau dari awal, orang kalau cinta itu nggak bisa tidur, padahal awake dhewe nggak bisa tidur, napa tidurnya berarti belum jadi pecinta. Kalau orang cinta itu gampang nangis, kita gampang nangis apa enggak? Yo dengah-dengah, lihat sikon, lihat situasi, air matanya kita itu lihat situasi. Berarti apa? Masih jauh dari kalimat cinta, masih jauh dari kalimat seorang pecinta. Tapi diajari sama beliau step-stepnya. Naam, sarataifu. Katanya beliau ini beliau nyeritakan tentang hadiahnya pecinta. Ya, benar. Yang bikin aku nggak enak makan, yang bikin aku nggak enak tidur, yang bikin aku ngapa-ngapain itu nggak enak karena saking rindunya aku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Dan orang kalau sudah cinta itu mau gantikan perkara enaknya jadi nggak enak untuk yang mereka cintai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cintanya luar biasa sama umatnya. Cintanya luar biasa sama umatnya, dan perkataan cintanya Nabi untuk umat ini bukan cuma sekedar kata-kata, tapi direalisasikan dengan apapun yang beliau miliki. Yang diceritakan ketika Nabi Muhammad ada di atas gunung Uhud, beliau tahu-tahu nangis, nangis dengan derasnya. Ditanya sama para sahabat, ya Rasul, ya Rasul, kenapa kok jenengan nangis ini, kenapa? Katanya Nabi Muhammad, ishtaqtu li ikhwani, aku kangen sama saudara-saudaraku. Katanya para sahabat, alasna ikhwanuka ya Rasul, apa kami ini bukan saudaramu ya Rasul? Apa kami ini bukan saudaramu ya Rasul? Maka Rasulullah mengatakan, antum ashabi, kalian itu adalah para sahabatku. Waman ikhwanuk ya Rasul, kalau gitu saudaramu ini siapa ya Rasul? Saudara-saudarimu ini siapa yang jenengan rindu dengan mereka sampai neteskan air mata ini? Siapa yang kau rindukan ya Rasul? Maka Rasulullah mengatakan, qaumun ya'tuna min ba'di, mereka adalah kaum-kaum yang hidup setelah eraku, setelah zamanku, gak pernah ketemu aku, gak pernah duduk di majelisku, gak pernah ngobrol sama aku, gak pernah melihat mukjizat-mukjizatku secara nyata, gak pernah ada interaksi sedikit pun dengan diriku, tapi cintanya luar biasa kepada aku, bahkan sampai ke tingkat kalau misalkan hartanya harus dihabiskan demi menemui diriku di dalam mimpi sekalipun, mereka akan melakukannya. Mereka akan menggantikan dunianya dengan kedekatan kepadaku. Mereka akan menyerahkan semua hal yang bisa dikorbankan untuk dekat kepadaku. Hubul ikhwani, mereka lah saudara-saudaraku. Jadi Rasulullah nangis, kangen. Yang dikangeni siapa? Kita. Yang dikangeni orang-orang yang di zaman-zaman setelahnya Nabi gak pernah ketemu Nabi, tapi iman sama Nabi, percaya sama Nabi, bahkan cinta, bahkan kangen, bahkan rindu, bahkan mau memberikan apapun yang mereka miliki untuk dekat sama Rasulullah, untuk mandang wajahnya Nabi Muhammad walaupun hanya di dalam mimpi. Ini ikhwanun Nabi. Ini mereka yang dikatakan saudara-saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan cuma sekedar ucapan. Rasulullah kangen sama kita itu bukan cuma sekedar ucapan, tapi direalisasikan dengan segala hal. Setiap syariat yang datang kepada Nabi Muhammad, setiap perkara perintahnya Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sampaikan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu bisa dipakai untuk masa-masa manapun, daerah manapun, di kondisi apapun. Sempurna. Rasulullah itu nyampaikannya itu sempurna. Urusan sholat sempurna, detail. Rasulullah menyiapkan orang-orang bagian nulis, orang-orang bagian nyatet,
Biar apa? Biar ini juga bisa disampaikan sampai orang-orang yang zaman setelahnya. Dan itu hal-hal perkara yang semacam itu diwariskan sama Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya. Para sahabatnya Nabi ini juga menjadi orang-orang yang gimana caranya apapun yang mereka lalui di masa Nabi Muhammad bisa juga dirasakan sama mereka-mereka yang datang setelahnya. Makanya kalau kita lihat sirah, nggak ada manusia punya sirah selengkap sedetail Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada. Manusia yang pencatatan biografi kehidupannya itu sampai berjilid-jilid, macam-macam kitab, semua uslub dakwah, semua uslubnya orang bikin kitab itu dipakai sama para ulama untuk menyampaikan tentang Nabi Muhammad SAW. Ada kitab khusus tentang perjalanan hidupnya Nabi Muhammad yang mendokumentasikan tentang khosoisun Nabi, tentang perkara-perkara khusus tentang Nabi Muhammad. Ada juga yang ngambil uslub tentang kehidupan Rasulullah bersama keluarganya, cara parentingnya Nabi, jadi parenting ala Nabi, cara pengobatannya Nabi, jadi tibun nabawi. Tentang peperangannya Nabi, ghazawatun Nabi, perangnya Nabi, perang pertama, perang kedua, strateginya, caranya, yang terjadi di situ apa dan lain sebagainya, semuanya dibikin sama para ulama itu lengkap, tidak ada celah sama sekali. Yang buku yang kita pelajari ini Syama'ilur Rasul, tentang syama'il, tentang kriterianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidungnya Nabi seperti apa, lisannya Nabi, sabarnya Nabi gimana, duduknya Nabi seperti itu, semuanya dibikin detail. Dan setiap zaman itu, kalau zaman dulu kitab-kitab gede-gede, besar-besar, yang kalau kita ngelihat tak gelegean misalnya. Urung ngaji loh nggih, gelegean bisa. Nggih. Wong ini aja saya yakin lek ndak iso macane jenengan nggih gelegean ya. Sada iki opo? Nggih. Ini apa? Bacanya gimana? Artinya apa? Gelegean nggih. Untuk mereka-mereka yang enggak bisa baca. Tapi para ulama itu bikin nggih, mau yang singkat, mau yang mujallad gede-gede nggih. Semuanya ada, semuanya lengkap dan semua orang bisa mengakses perkara-perkara tersebut. Istilahnya nggak ada celah bagi seorang muslim yang mengatakan aku nggak kenal Nabi, aku nggak ngerti tentang Nabi. Kamu kemana aja? Uripmu mau nggih opo? Kok sampai nggak iso ketemu, nggak bisa deket sama Rasulullah itu gimana? Caranya itu gimana? Ulama di mana-mana, kiai di mana-mana, karangan kitab ada di mana-mana. Kok bisa kamu sampai nggak kenal Rasulullah SAW? Ini jalanmu itu seperti apa? Meskipun kita berterpaut zaman 1400 tahun lebih, tapi semua hal tentang Nabi Muhammad masih tetap bisa kita akses, tetap bisa kita dapatkan. Jadi syair yang paling indah itu adalah syair yang bahas tentang kerinduan dan juga cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahas tentang rindu, bahas tentang cinta ini episodenya panjang sekali, dowo banget. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dalil atas hal tersebut. Istilahnya kalau sesuatu yang kisah paling indah itu kisah cinta. Cerita paling indah itu cerita tentang cinta, dan itu diceritakan sama Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat Al-Quran itu kan isinya kisah-kisah kan banyak, kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Isa, kisahnya Nabi ini. Nah, di antara kisah-kisah Nabi tersebut yang paling indah itu kisahnya siapa? Kisahnya Nabiullah Yusuf. Kecintaan seorang ayah kepada anaknya dan anak kepada ayahnya yang luar biasa. Dan itu sama Allah Ta'ala dikatakan nahnu naqusu alaika ahsanal qasas. Ketika nyeritakan tentang kisah-kisah yang lain, Allah Ta'ala mengatakan nahnu naqusu alaika naba'ahum bilhaq. Saya ceritakan kepada kamu wahai Muhammad cerita yang benar tentang Dzulqarnain, cerita yang benar tentang Dajjal, cerita yang benar tentang Nabi Musa, cerita yang benar tentang Nabi ini. Allah Ta'ala mengatakannya cerita yang benar. Tapi ketika bahas tentang Nabiullah Yusuf, Allah Ta'ala mengatakan nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Tak cerita nih wahai Muhammad, cerita terindah, cerita terbaik, cerita terromantis. Ceritanya siapa? Cerita cintanya Nabiullah Yusuf dengan ayahnya, tapi
bukan dengan Siti Zulaikha, nggih. Jadi bukan dengan Sayyidah Zulaikha, walaupun disinggung sama Allah Ta'ala, tapi itu bukan masuk di dalam kategori cinta terindah. Tapi cinta yang paling indah di sini adalah kisah cinta, gimana cintanya seorang ayah kepada anak yang luar biasa. Oke. Kalau di dalam kisahnya Nabi, saya yakin semuanya sudah tahu tahu toh ceritanya Nabi Yusuf, gitu. Dibuang, dibully, dimasukkan sumur, dijual, jadi pembantu, jadi budak dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat di dalam kisahnya Nabi Yusuf ini, ada satu line, ada Allah Ta'ala selalu ngasih kayak semacam simbol, kayak semacam maskot tentang kisah cinta tersebut, yaitu tentang komisu Yusuf, tentang gamisnya Nabi Allah Yusuf. Paling tidak terjadi di kehidupannya Nabi Yusuf itu 4 kali. Kisahnya dimulai dengan komis, kebohongan gamis yang Nabi Yusuf dibawa sama saudara-saudaranya, dibilangnya dimakan sama serigala, dibuka gamisnya, diambil gamisnya, Nabi Yusufnya dicemplungkan ke dalam sumur, sumur yang jarang dilalui sama orang. Jadi kalau misalkan nggak ada orang yang lewat ke situ, beliau bisa mati kelaparan, kehausan di dalam sumur tersebut. Dan yang melakukan itu adalah saudara-saudara kandungnya sendiri. Gamisnya dilepas, bidamin kadhib. Ceritakan di dalam Al-Quran itu dioser-oseri dengan darah bohongan. Darahnya bohong, darahnya serigala dioser-oserkan ke situ, dibilang ke abahnya Nabi Allah Yakub kalau ini adalah darahnya Yusuf. Ketika kami main-main, dia didatangi sama serigala, dimplok sama serigala. Tapi abahnya dari awal nggak percaya, karena beliau hafal betul sama baunya Nabi Yusuf, jadi taunya baunya ini dari mana? Dari cintanya kepada Nabi Allah Yusuf. Dan dari saking sedihnya beliau, karena saking seringnya nangis, sampai diabadikan doanya Nabi Allah Yusuf, Nabi Yakub di dalam Al-Quran itu diabadikan sama Allah Ta'ala. Ya Rob, saya ini ashku bathi wa husni ilallah. Saya nangisnya cuman ke Allah, saya ngadunya cuman ke Allah, tapi saya enggak akan pernah berputus asa untuk mencari keberadaannya Yusuf, di mana dia pasti saya akan ada waktu di mana nanti aku dipertemukan sama Allah Ta'ala dengan putraku yang bernama Yusuf. Aku nggak percaya. Dari saking banyaknya beliau nangis, sedih, nangis lagi, sedih lagi, minta terus sama Allah Ta'ala, maka sampai matanya ini nggak kelihatan, sampai beliau ini buta, nggak bisa ngelihat apapun, tapi mampu mencium aromanya Nabi Allah Yusuf. Mampu mencium aromanya Nabi Allah Yusuf. Jadi pertama gamisnya Nabi Yusuf itu dipakai wasilahnya keluar saudara-saudaranya untuk menfitnah Nabi Allah Yusuf. Di akhir pertemuannya Nabi Allah Yusuf juga dimulai dengan gamis. Ketika saudara-saudaranya ini ternyata ke Mesir, Nabi Yusufnya sudah jadi petinggi, sudah jadi menteri, sudah jadi orang kaya, sudah jadi orang kaya raya berkat tafsir mimpinya yang menafsirkan mimpinya rajanya Sumbulatin itu apa? Ada pohon, ada apa? Ada beras itu nopo lek tumbuhan loh. Ada padi, ngemplok padi yang lainnya dan lain sebagainya. Ditafsirkan sama Nabi Yusuf ini nanti akan datang 7 tahun di mana orang panen subur sekali. Maka suruh semua tanah yang bisa dipakai untuk nanam, tanami dengan beras, tanami dengan makanan, tanami dengan gandum dan lain sebagainya. Karena setelah 7 tahun itu nanti akan datang 7 tahun berikutnya berupa musim kelaparan, berupa musim paceklik, orang nanam apa aja nggak akan bisa tumbuh. Jadi berkat dari itu akhirnya beliau diangkat jadi menteri, akhirnya jadi orang kaya lah intinya. Ketika keluarganya Nabi Yakub ini yang rumahnya di Palestina, rumahnya beliau di Baitul Maqdis, beliau adalah keluarga yang nangani Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, itu
berangkat akhirnya untuk nyari makanan karena semua negara sudah kehabisan bahan makanan. Satu-satunya tempat yang masih menyediakan makanan bahkan bisa dibagikan adalah negeri Mesir. Oke, Nabi Yusuf jadi menteri di daerah Mesir. Oke, begitu rombongannya ini datang, Nabi Yusuf sudah tahu, oh ini keluargaku, ini kakak-kakakku. Oke, yang kecuali satu orang termasuk Bunyamin. Oke, Bunyamin itu saudara sekandung, sebapak, seibu sama Nabiullah Yusuf. Yang paling raket sama Nabiullah Yusuf, yang gak ikut-ikut bully Nabiullah Yusuf. Nah, ini ditarik, ditarik, bisik-bisik, istilahnya bikin skenario gimana caranya biar dia ini ketangkep, terus nanti biar keluar. Istilahnya intinya Nabi Yusuf itu pengen bawa seluruh keluarganya untuk pindah ke Mesir, untuk pindah ke Mesir hidup bersama Nabiullah Yusuf. Tak titipi ini, tak aku titipkan gamisku ini, berikan kepada ayahku, berikan kepada ayahku, akan hilang kebutaan yang selama ini menderita, yang beliau itu derita. Jadi yang dibawa itu gamisnya. Sebelum Nabi Yusufnya ketemu istilahnya sebelum ketemuan sama ayahnya, yang dikirimkan duluan adalah gamisnya. Dan dikatakan di perjalanan, jadi misalkan sini Masjidil Aqsa, di sini Palestina, di sini Mesir, di tengah jalan itu ada bukit namanya Bukit Tursina. Di Bukit Tursina itu tempat Nabiullah Musa pertama kali dapat wahyu dari Allah Ta'ala untuk berdakwah menuju Fir'aun, dakwai Fir'aun yang ada di Mesir. Jadi perbatasan, ribuan mil dari Palestina, masih ribuan mil dari Palestina. Dikatakan ketika rombongan ini sudah bawa gamisnya Nabiullah Yusuf, dikatakan abahnya, dari rumah ini la ajidu riha Yusuf, aku nyium baunya Yusuf. Aku nih falamma fasalatil air qala abuhum ini la ajidu riha Yusuf. Ini diceritakan di dalam Al-Qur'an. Jadi ketika transit, jadi anak-anaknya ini masih transit di daerah Bukit Tursina, abahnya sudah nyium baunya Nabiullah Yusuf. Laula antufannidun, apa yang kalian omongin tentang hal-hal yang terjadi kepada diriku ini mesti batal. Kalian ngomong aku ini lebih udah istilahnya lepaskan Yusuf, gak usah mikirkan Yusuf lagi. Nah ini move on lah kamu dari anakmu yang namanya Yusuf. Bapak move on karo anaknya, ibu move on sama anaknya, nggak bisa. Cintanya ibu, cintanya orang tua itu ke anaknya itu cinta yang paling tulus. Mari dikatakan, begitu nyampe falamma ja'al bashir, ketika orang yang bawa gamisnya Nabi Yusuf ini datang nemuin abahnya, alqahu fi wajhi, dilemparkan ke wajah abahnya, fartadda basira. Seketika itu juga langsung beliau itu bisa ngelihat lagi. Ini kekuatannya cinta. Ini orang kalau jadi pecinta sejati seperti ini keadaannya. Seperti ini keadaannya mereka kepada mereka-mereka yang mereka cintai. Jadi cerita gamis itu dijadikan cara untuk bohong, dijadikan cara untuk juga pertemuan sebelum ketemu sama Nabi Yusuf, juga ketemu dulu sama gamisnya Nabiullah Yusuf. Juga diceritakan sama Allah Ta'ala tentang pelecehan seksual, tentang ketika beliau ini diperlakukan nggak baik sama Zulaikha, dulu masih belum tobat, Zulaikha-nya belum tobat, jadi sudah tertarik sama Nabiullah Yusuf saking gantengnya, karena memang Allah Ta'ala dikatakan kegantengan itu kalau misalkan berupa bulatan, seperapate bulatan itu diberikan sama Nabiullah Yusuf, fullnya diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperapatnya nah, jadi kegantengannya Nabiullah Yusuf seperapatnya lagi itu dibagikan ke manusia mulai dari zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman. Siapa edem itu kebagian apa asli? Kalau ada kalimat lebih elek daripada elek ya itu, elek, ya Pak Edi. Tapi nggak ada kegantengannya atau kecantikan atau kegantengan sama sekali. Tapi bedanya, Nabi Muhammad itu ganteng luar biasa, tapi nggak sampai bikin perempuan itu memotong-motong jarinya. Nggak bikin orang, kan Zulaikha kan triknya gitu. Ketika dia dibully karena dikatakan seneng sama anak angkatnya sendiri, Nabi Yusuf suruh masuk, mereka dipegangi pisau yang sudah paling tajam sama apel, nggak motong apel, motong jarinya.
Dan tidak kerasa, ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim. Katanya mereka, ini bukan manusia, kalau ini malaikat ini. Motong-motong jarinya nggak kerasa. Tapi perempuan-perempuan di zaman Nabi Muhammad nggak ada yang seperti itu. Kenapa? Karena dikatakan yang diberikan sama Allah Ta'ala. Kalau Nabi Yusuf itu diberikan jamal hay'ah, kegantengan secara paras, yang bikin orang itu tergila-gila. Tapi kalau jamalnya Nabi Muhammad itu jamal haibah. Haibahnya nutupi kegantengannya Rasulullah. Jadi wibawanya mengalahkan kegantengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi dikatakan yang dua kisah gamis yang kedua, gamis ini juga jadi wasilahnya Nabi Yusuf lepas dari tuduhan yang dituduhkan sama Zulaikha. Ketika beliau diperlakukan nggak baik, ditarik, kan lari kan beliau, lari nyampe ke pintu, ditarik sama Zulaikha, bajunya akhirnya robek belakangnya. Robek belakangnya, begitu buka pintu tuannya ada di depan. Akhirnya disidang. Caranya Allah Ta'ala di dalam menyelamatkan Nabi Yusuf, ada bayi yang masih digendongan yang hadir di persidangan tersebut. Dikatakan bayi itu ngomong dengan lisan yang fasih. Katanya si bayi ini mengatakan fa in qudda min qubulin, kalau yang robek gamisnya Yusuf itu, kalau yang robek bagian depannya, maka berarti Yusuf yang salah, Zulaikha yang benar. Berarti Zulaikha yang pembohong, Yusuf yang orang yang benar. Tapi kalau fa'in qudda min duburin, kalau yang robek itu dari bagian belakang, maka berarti Zulaikha yang berbohong dan Nabi Yusuf adalah orang yang benar. Begitu dilihat ternyata robeknya belakang, robeknya bagian belakang. Akhirnya lepas dari tuduhannya tuduhannya Zulaikha ini tadi. Jadi kisah semuanya isinya kisah cinta. Jadi kalau kita belajar tentang surat Yusuf itu luar biasa. Gimana manusia kalau sudah punya ketakwaan kepada Allah Ta'ala, punya istinad ilallah, nyandarnya sama Allah Ta'ala, apapun yang terjadi kepada dirinya, musibah sebesar apapun, kesulitan seberapapun, akan dituntaskan sama Allah Ta'ala dengan cara yang gak disangka-sangka. Lengkap. Kalau orang mengatakan, orang sekarang itu ngomongnya, saya itu kena penyakit mental, stres, gak bisa ini. Stresan mana kamu sama Nabi Allah Yusuf? Saya kecil dibully sekian tahun, bukan yang bully bukan siapa-siapa, bukan orang luar rumah, yang bully orang yang ada di dalam rumahnya, sampai ke tingkat dibuang beliau, dilemparkan ke dalam sumur, ditemu sama orang lain, dijadikan budak, dijual dari tuan ini ke tuan ini, tuan ini ke tuan ini. Setelah itu dewasa dikit, kena masalah sama tuan putrinya sendiri, istilahnya majikan perempuannya sendiri, pokoknya masalah, semua hal lengkap, trauma masa kecil dan lain sebagainya. Tapi ketika seseorang bertakwa kepada Allah Ta'ala, akan selalu ada jalannya, akan selalu ada makhraj, akan ada jalan keluar yang disediakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi kita semuanya jadi orang-orang yang bertakwa, jadi orang-orang yang nyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah, selalu nginget Allah, selalu punya kepercayaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita punya kepercayaan, al-busyra, kabar gembira itu akan selalu datang di waktu yang tepat. Jadi jalan keluar itu akan selalu disiapkan sama Allah Ta'ala dengan cara yang terindah ketika kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap berusaha, tetap berusaha. Tapi usaha kita ini mentoknya cuman di kapasitas manusia. Tapi ketika kita nyandarkan ini kepada Allah Ta'ala, kapasitasnya bukan lagi kapasitas bumi, tapi kapasitasnya adalah kapasitas langit. Jalan keluarnya bukan cuman jalan keluar dunia, tapi jalan keluarnya adalah jalan keluar akhirat. Bukan levelnya manusia, tapi levelnya orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita semuanya diistiqomahkan sama Allah, dikasih keindahan-keindahan hati, dikasih kerinduan kepada Rasulullah SAW, kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada orang-orang soleh, kecintaan kepada orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita, anak cucu kita, keluarga kita semuanya selalu ada di dalam perlindungan
lindungannya Allah, selalu ada di dalam ridhonya Allah, selalu ada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.